Ya mereka kayak gitu. Yap, oke, tapi God lane yang menjadi prioritas Irithel dan Ysun Shin memang di ban. Tapi masih kalau misalkan ini juga masih ada Joy sih. Oh ya bisa, Iya kan? bisa. Joy Angela. Ada Joy Angela, Link Angela, masih banyak lah full hero dari Albert dengan jam terbang tinggi. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Cuman kayaknya Angela memang tidak terlalu laku Om di match ini. Ya mungkin ada efek-efek ini ya, trauma dikit waktu dipotong kan? Rondel kan? Rondel kan yang dicari di Langsung belakang. ketubruk nih Sun Shin. Oke, Matilda. Oke. Exorcist of the Dan langsung Shadow at Granger your dulu. service. Alright, Versus one. ini Varsa juga bisa jadi pilihan yang oke. Yep. Oh Parsa Joy? Parsa Joy, Parsa Link. Wah, Tapi kalau udah kayak gini, bentar. Gue lagi mikir ya. apa tuh? Ini kalau ngomongin ke arah Albert main link bisa banget soalnya. Tapi kayaknya nggak akan mau ke arah sana sih menurut gua. Kalau misalnya mau safety, mainin ke arah Suyo. Suyo. Kalau mau safety, punya burst damage, punya apa. Tapi kalau mau ofensif sekalian mainin link. Tapi terserah mau pakai Angela atau enggak, terserah. Oh gue ya. Ya enggak ya, traumatis kayaknya dengan Angela. Gwyn dan Chusin. Yang jarang banget kita ngeliat Chusin ada di last pick ya. Dan Novaria lagi. Ini Novaria Rom lagi dong. Kedua kalinya. Oke ini apa lagi di sini? Geek Farm. Mereka membawakan draft yang super unik dan ya memang benar itu tadi Novaria Romer. Iya, Iya. tuker ya. Tukar. Tadi kan Chusin, sekarang yang di Romnya Novaria. Ya tapi minimal sekarang dari Geek Farm itu mereka punya damage. Cuman yang nggak minimalnya badan mereka habis nih sekarang. Iya, benar-benar cuman ngandelin ke Fredrin-nya aja. Ya karena Arnold kan pasti ngedash ya. Tapi minimal berarti Granger-nya lumayan bisa ngenolong lah. Iya. Dibanding Obsidia tadi di game 1. Benar. Untuk lane-nya juga. Ya. Untuk bisa nge-backupin nanti waktu sudah punya satu Sky Pierce. Oke. Memang menggunakan match Rom lagi. Chusin tadi digunakan tapi masih belum berhasil. Tapi ya Novaria Rom sekarang berdebut. Geek Fam, berhasilkah dia bangkit dari keterpurukan yang mereka miliki? Ataukah bahkan sang Raja Hutan mencabik-cabik Geek Fam dan tenggelam ke dalam klasemen? Soepia Lorena, mana tabung tangannya? Let's go to the lane after. Alright, let's go. Dengan kembalinya sosok Beloyski dengan unique pick heroes-nya juga nih Om Wawa. Apakah impact dari Rom Mage ini akan lebih efektif di game kali ini? Ya, bisa ya bisa enggak sih ya, masih depends juga bagaimana untuk kerja sama mereka pastinya. Karena mereka butuh untuk main range ya. Nah ini early, Oke, predik yang gagal dari Albert. Iya. Nampaknya di depan sana bakal coba dipaksa oleh pasukan tim Geek Fam untuk sosok dari Magic ini mendapatkan jungler mereka dengan lebih cepat dibanding di game yang pertama. Yap. Dan kayak ini hero-hero yang lompat-lompat nih ya Om. Tiga loh. Oh lihat semuanya bahkan kita lihat di sana. Dan bahkan dengan adanya flicker yang diberikan dari KYY mendapatkan kerugian untuk para pasukan dari tim EVOS. Dan mungkin aku sempat melihat ini dimana kalau One menggunakan sosok Inspire di early, itu akan berat untuk dia di arah laning phase-nya. Tapi langsung ya, 4 tough boot dipersiapkan oleh EVOS. Itu langsung tuh jadinya bareng-bareng juga. Tarcusin jadi, Cici jadi tuh tough boot lagi. Satu lagi. Satu lagi ya. Oke, tapi kita berangkat ke arah top lane ya. Zeltron sebagai yang memegang damage di early-nya, justru yang memang udah mulai jadi target dari EVOS Om. Iya. Nah ini dia. Untuk kita bicara soal crowd control ya, ini EVOS masih pegang lah yang cukup banyak. Dari efek-efek airborne yang akan dimaksimalkan nanti dari mereka juga. Oke, bakal coba dipasang mendapatkan 1 point kill first blood dari teman Albert Camping. Yang sangat berhasil tanpa adanya retribution, less effort. Karena kalau bisa kita menyaksikan, kalau ngomongin Albert dengan file track wave di arah jungle juga tidak akan bertahan dengan cukup lama dengan damage yang cukup. Ada baiknya mendapatkan 1 point kill. Dan ditutup jalannya dengan ada KY bersama dengan adanya Randy. Albert berhasilkah mendapatkan 1 turtle atau bahkan terculi oleh seorang Beloyski dan ternyata Albert berhasil mendapatkan turtle tanpa retribution ditandanya karena ada invasi tambahan. Masuk ke dalam, masa mendapatkan 1 point kill tambahan dan itu dia Beloyski. Kemaka solo kill! Wow! Nerland! Solo kill! Di arah top lane, ada sosok seorang Granger dengan tanpa adanya flicker. Ya mau tidak mau dia jalan kaki, Wolf. Yes, dan Geek Fam juga kalau memang mau manfaatin power Fredrin untuk kontrol objektif,
ini nggak ada setup Betul. bantuannya loh. Karena EXP-nya tadi udah ditumbangin duluan Om. Ya, dan bahkan Erran hanya menggunakan Inspire tadi ya. untuk bisa Oke, menang. mundur ke arah belakang dengan Tsunami Slave dan lihat di depan sana Apres Sword sudah kill. Mencoba untuk menambah dengan lifesteal yang dia miliki yang bukan lifestyle. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm tetap berhasil mendapatkan 1 poin kill. Wah ini Gopsnya juga susah banget buat bergerak. Dari tadi dipegangin terus menerus. Kayak nggak survive ya. Oke, Final Slash ternyata sedikit tergocekkan dari para pasukan tim Geek Farm. Wow, menarik kita melihat Albert agak cukup agresif di arah bottom lane ya. Lebih ke clear dulu aja ya, Gopsnya masih bisa survive. Tapi untuk goldnya sekarang kan lagi dipegang sama EVOS. Dan ini bisa siapa aja yang nantinya bisa diangkap dengan adanya Key. Ini serba salah loh. Mancing Purify ini nggak harus dengan ada Tsunami Slam masalahnya. Iya, betul. Pilot Requiem bisa, di cut curtain skull Ya, boleh. masalahnya keangkat airborne aja udah langsung panik pasti. Kena tidal strike ya? Iya. Itu yang buat sulit kan akhirnya Tidal Strike-nya ada, Tsunami Slam-nya ada. Bahkan bisa di-combo juga nanti dengan Violet Requiem. Banyak banget sekarang akses untuk EVOS Jangan yang bisa lupa. mereka mainkan. Kartenko juga bisa. Itu dia. Itu sebenarnya juga bisa. Kenapa kok bisa bilang bisa? Lihat bayangin kalau misalnya Abo yang kejepit ya kan sama Maykits gimana itu? Ya, Berat banget terus 2 kali. Albert dapetin momentum 2 orang ini angkat. Waduh, kacau. Iya, tapi ini setupnya enak banget buat EVOS. Kayak dengan Expanding River ya, yang mereka mainkan Cici langsung joy tuh, cepet banget larinya dia. Cici salah loncat. Balik lagi Albert kali ini dengan kondisi menuju ke arah turtle yang berikutnya membuat para pasukan dari tim Giva mereka mencoba membalaskan kembali keadaan. Diangkat dengan Tsunami Slam, lihat lihat Violet Requiem. Bahkan tidak ada kesempatan untuk sosok seorang Maykits bernafas sedikit pun. Menangkap sosok dari Arlott. Kali ini Combs masih bisa selamat dengan flicker yang dia miliki. Gak ada nafas itu Maykits. Yep. Bener-bener sensasinya. Yap. Ampun. Ini ngelihat nasib dari Maykits agak sedikit sedih ya. Dipegangin semuanya banyak banget langsung menuju ke arah dia. Dan apakah memberikan Fredrin 2 kali ini juga karena memang Geek udah punya rencana untuk membawakan Mage Roamer. Ya ini satu lagi sih bisa aku bilang kata-kata lama sudah kembali lagi. Maykits terejam-ejam. Waduh. Iya, tapi menurutku memang mereka ingin romernya yang punya damage. Oke. Purify telah dipasang dan bahkan solo kill by Albert the Baby Alien atas a boy. Yang udah gak jadi a main. Bahkan bisa aku bilang, sorry to say, a boy become a kids. Iya ini nggak bisa berkutik soalnya ya. Masih susah banget untuk bisa survive pun. Dan Zeltronnya juga nggak punya space kayak tadi di game yang pertama. Bener-bener dipegangin semuanya dan dominasi kembali diperlihatkan oleh EVOS. Rondel? Oke, Rondel sengaja memaksa di depan sana. Oh. Flicker for defensive, kesepekan berhasil memancing dan itu dia. Following up damage yang diberikan oleh seorang Paluski gagal untuk mendapatkan poin kill apapun. Meanwhile dengan Maykits di depan sana Albert terperangkap dan Violet Requiem for defensive. Agar tidak terisap membuat para pasukan dari tim Geek Farm gagal mencuri 1 poin kill. Yes, dan juga tadi ada sedikit aksi penyelamatan ya dari pasifnya Ki. Kalea yang akhirnya nambah juga dari HP yang dimiliki oleh Rondel walaupun emang udah kena tembak dari Astral Sphere. Jarak jauh yang on point juga. Tapi apa yang dilakukan sama Geek Farm ini masih belum impact sejauh ini. Belum ada objektif lagi yang bisa mereka ambil dari manapun. Point kill juga belum bertambah. Ya, karena mungkin ada pergeseran ya, kayak kita biasanya melihat kan yang menjadi damager itu Maykits kan. Tapi sekarang mungkin progresnya ada dengan dire hit yang dibawakan oleh Baloi. Mereka ingin juga Baloi nih yang punya damage yang besar. Wow, dan gue nggak ngeliat sih chemistry antara Gops dan juga Maykits tadi. Sensasinya jadi nggak keluar. Dan juga ternyata itemnya agak berbeda nih. Bukan Glowing One untuk Novarianya, lebih ke Genius. Oke, tapi depan sana Tsunami Slam akan coba diangkat begitu saja. Following up yang sangat faedah banget. Retribution dari Albert. Apres Sword belum sempat keluar dan mereka menancap karena Gops yang tidak memiliki kondisi untuk bisa keluar dari jeratan hutan para pasukan tim EVOS. Mereka masih mau lebih. Mereka mau membuat dan menghukum Maykits tidak memiliki jungle sama sekali lagi untuk game kedua. Alright, dan Perfect Turtle ya didapatkan oleh EVOS juga. Banyaknya chain CC. Dan ketahuan Zeltron? Oke, Nggak. tapi nampaknya nggak ketahuan. Bayangkan kalau itu ketahuan. Aduh, di sandwich di belakang sana udah ada Albert nungguin. Bisa hilang tuh ya. Pasti hilang gak sih? Iya, dan bahkan bukan sampai di Perfect Turtle aja. Oh, diangkat? Oke, tapi lihat banget di pasar dengan Violet Requiem. Sakit Daze ke depan. Satu kali Daze yang harusnya bisa menyelamatkan dirinya malah membuat dia tenggelam. It's okay Zeltron. Kita memang sering melihat adanya miss move yang dilakukan, apalagi ini adalah debutnya. Tsunami Slam akan coba dipasang, dapatkan 1 poin kill. Gak bisa bermain dan bahkan lihat di depan sana. Maykits bahkan menjadi 1 buah.
Point kill tambahan kah? Gobs gak dikasih main, Gobs gak dikasih nafas, flicker defensifnya aja gak ada. Yap. Ini bukan masalah di mana, tapi crowd control yang dipegang dengan Evos banyak banget. Purify gak mampu ini. Yap. Satu tsunami slam itu gak usah disambut dengan ya apapun, kayak kita tahu Violet Recap selalu ready kan di bawah sana. Tinggal diangkat sekali saja. Special Migration bisa disimpan untuk mengejar yang lain nanti. Masalahnya udah terlalu terburu-buru kan Ul. Mereka ngebuka ke arah Rom yang Novaria ya. Tapi kalau menurut gua ada satu hero lagi bisa gagalin mereka sebenarnya. Dan itu ada di Digi. Bayangkan kalau ada Digi di sana. Waduh, strong banget. Itu hero-hero Baloy juga kan Iya, hero Baloy masalahnya. Iya, tapi tanpa adanya Purify untuk Baloyski dari tadi juga jadi target. Tsunami Slam lagi! Dan bahkan itu dia membuat Mekis gak bisa bernafas sama sekali. Dan this is Captain Erlan. Speaking, ready to take off. Unstoppable didapatkan oleh Erlan. Dan expanding reverse-nya juga yang udah mulai terlihat ya. Mengarah ke Lord yang akan segera muncul. Dan bahkan lihat Albert akan semakin sustain dengan concentrated energy. Wah, Albert sustain, Albert tebel. Jadi kalau nunjukin point kill ke arah Albert, kehilangan retribution aja udah powernya. Tuh Albert juga bukan gila damage utama. Yep. Oke. Lord bisa diamankan, full objektif kali ini dipegang oleh EVOS. Dan bedanya di sini belum ada turret sama sekali yang bisa dihancurin sama Geek Fam. Mereka sangat terdesak sekali ya kalau melihat bagaimana Geekfam tidak sanggup untuk bisa memberikan perlawanan juga. Oh maaf ya, gue gak setuju sama lo. Geekfam gak terdesak, kecekek. Aduh. Ini lebih tercekik banget ini. Yep. Bahkan kalau terdesak itu masih bisa nafas Om. Ini gak bisa nafas mereka. Jungle gak bisa, farming gak bisa, Farland gak punya. High ground Baloy. That's it. Udah. Dan 3 lane lagi di sini. Masih ada Holy Defense untuk mid dan juga di top. Oke, lihat di sana Purify berhasil di pop up. Zaltron, ingat semua rumput berbahaya di MPL Indonesia. Iya, dan posisi yang sangat mudah untuk terlihat. Ini berbahaya, Holy Defense sudah mulai ke-trigger di arah mid dan juga topnya. Lord akan segera dikawal. Bottom gak ada ul. Ini udah gak ada Holy Defense lagi. Dan kali ini berbondong-bondong, hati-hati jangan rapet. Banyaknya crowd control dari EVOS. Wah! Coba dipasang, Tsunami Slam dikeluarkan dan menuju ke arah Ghost. Mencoba untuk bertahan dengan Final Slash. Tapi nampaknya gak bisa bertahan di depan sana Erlan. Bahkan coba untuk dipukul mundur dengan Sakaratul Maut. Untungnya masih ada Ampoy dan Balanski. Tembakan Astral Meteor berhasil membuat Ki hanya pulang dengan nama. Ya tapi walaupun Ki-nya tumbang, ini juga base turret bottom lane-nya hancur. Ini masih menjadi sebuah keuntungan besar untuk EVOS. Iya, sangat ya. Banyak yang ke-trigger memang tadi dari Holy Defense-nya, dari base bottom juga yang pecah. Dan EVOS sebenarnya mereka tinggal menunggu saja. Menunggu untuk objektif selanjutnya Lord yang keluar dan mereka dapatkan dan mereka bisa end the game sih kalau mereka menabrak dengan rapi ya. Iya, dan apalagi dari tadi Geekfam kita lihat juga mereka rapat semua kan. Dan itu akan semakin memudahkan nantinya targeting untuk Tidal Strike dan juga Special Migration. Atau EVOS tidak akan menunggu, mereka bisa coba untuk tabrak kembali. Yang ada aksi gila sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya. Kalau misalnya Ki maksa masuk pakai flicker lagi kayak tadi. Tapi yang nemenin siapa? Rondo. Bayangin berapa banyak Purify yang udah harus ke trigger. Dan Albert tinggal langsung masuk. Oh, ini bahkan sesuai sekarang order. Albert bisa lompat duluan loh kan ada Winter. Oke, bakal coba dipasang Tsunami Slam kembali keluarkan ke arah depan dengan Final Slash. Tapi nampaknya kali ini berbeda kasusnya. Kaye tumbang kembali dan itu dia Erlan. This is Captain Erlan speaking ready to take off. Tidak bisa memberikan impact lebih lagi. Pertukaran mereka dengan adanya Gobs. Dan kayaknya cukup masih worth it. Apalagi kita tahu Gobs dengan kondisi saat ini dia dalam punya goldnya aja. Itu sama KYY, itu jauh. Ya dan sebenarnya ini trade yang sama juga ya, Ki tukar Gobs. Cuman memang Gobs ini akan menjadi sebuah kunci menurut aku dari Geekfam. Dimana mereka bisa ngegudain Gobs untuk nge-punish dengan Final Slash-nya. Bener. Itu Expanding River. Kembali sudah mulai muncul juga. Dan setup untuk Lord dipegang dengan EVOS. Sangat jelas kita lihat ya dari bagian minimap juga. Ada Baloy yang berusaha untuk membuka map. Astral Sphere itu dia. Tapi semua langsung di-initiate EVOS. Mereka akan memancing dekat dengan Lord ini dan Geek. Semuanya langsung mundur. Ini masalahnya Make It serba salah Om. Dia kan pakai jungler tank. Ngebuka badan. Terus diangkat, dimakan. Make It gak ada nafas dari tadi. Nafas aja gak punya. Makanya aku bilang dia bukan terdesak. Dia kecekek Om. Oke, ini udah wop. Masih bisa diselamatkan lah ya. Serangan jarak jauh dari Astral Sphere yang ditembak. Tapi apakah ini akan menjadi sebuah jawaban juga untuk Geekfam bisa bertahan? Karena Gold juga sekarang semakin bergulir lagi.
hampir menuju ke angka 10.000. Satu turret Lagi 10.000 loh. itu. Satu turret udah 10.000 udah fix. Lagi nih 10.000 ya kan. Dan Lordnya sudah mulai spawn di arah bottom lane. High ground defense seperti apa yang nantinya akan bisa ditunjukkan oleh Geek Fam. Walaupun sebenarnya ada Baloiski, ada Aboy juga lah ya untuk bisa ngebantu clear dengan cepat Om. Masih bisa sih, kalau bisa bicara clear ya bisa. Ya, sedikit pancingan ya dari Tidal Strike. Tapi Ya, bukan tuh. itu pilihan utamanya Om. Pilihan utama mereka main course ya ada di arah tengah. Ada lihat Rondel di depan sana bakal coba untuk memasang menuju ke arah belakang. Shutdown Albert out of nowhere. Dengan kombinasi damage yang terlalu besar membuat Albert tertiktok di depan sana membawa para pasukan dari tim Kikpa masih bertahan. Dengan ada Advance Slash for Nothing, maksa lebih dalam lagi tapi tanpa ada damage. Membuat para pasukan dari tim Kikpa kali ini tidak cukup untuk bisa menghantam EVOS balik. Albert dengan damage turret tambahan dan juga kombinasi antara Baloiski dan juga sosok dari Aboy itu udah maksimal. Iya itu ada damage turret juga yang nggak kebendung ya sama Albert dan ini kan menjadi point shutdown yang mahal banget. Albertnya nggak ada dan bahkan Geek Fam masih bisa menanggulangi Lord yang mereka harus hadapi. Ya sebuah instant yang langsung terjadi tadi ya. Gak expect tuh dia. Ya itu langsung Albert langsung tumbang. Literally nggak ngapa-ngapain juga. Ya dengan 4 pemain yang tersedia untuk EVOS lagi nih ya. Ini tempo agak sedikit lebih pelan dan EVOS mereka harus mengatur jalur serangan mereka. Kalau benar-benar harus main polosan lewat depan, mereka harus bisa menangkap mungkin core hero dari Geek Fam. Oke, perbedaan gold juga masih terasa sebenarnya. Satu momen belum cukup untuk membuat dari Geek Fam bisa mendapatkan titik balik mereka. Comeback belum terlihat, walaupun goldnya udah mulai dikejar perlahan-lahan ya. Tapi butuh berapa momen yang harus bisa diciptakan sama Geek Fam nantinya. Ya, mungkin 1-2 kali defense kalau memang mereka bisa defense duluan ya. Baru nanti ada titik untuk bisa melakukan comeback juga. Dan bahkan Astral Spirit sepertinya sudah mulai cukup berasa nih. Ya, karena memang dari segi itemization-nya juga udah mulai mumpuni ya. Holy lagi. Mau on the way Holy ya setelah Genius dan juga Lightning Trench-nya. Ya, ini yang mungkin kita tadi bahas di game sebelumnya. Ada baiknya memang Novaria itu dibuat burst. Dan jangan sampai ada 2 glowing one lagi kayak tadi gitu loh. Wah. Jadi mubazir damage-nya. Holy Crystal-nya selesai. Aduh, Akan sakit semakin mengerikan lagi poke damage pastinya nantinya dari Baloiski. Serangan jarak jauh dan bahkan bisa jadi eksekutor. Kemarin kita udah ngeliat ada Novaria dapat Maniac. Iya, itu dia eksekutor kan memang kemarin tugasnya karena banyak badan di bagian depan. Tapi sekarang minimalis badan untuk Geek, tapi mereka punya damage di belakang dengan Granger dan juga Kimi. Harusnya mereka melepaskan Make mau tumbang atau Immortality selama damage-nya semuanya terdeliver itu nggak masalah menurut gua. Oke, tapi Make telah menunjukkan batang hidungnya bakal coba dipasang dengan Tsunami Slave. Dan bakal lihat di depan sana, Make mencoba untuk bertahan seorang diri dan hilang begitu saja dengan Immortality. Damage yang diberikan, Albert lebih fokus menuju ke arah Lord dan Make seorang diri ada ready di sana dan gak akan bisa pulang. Gak bakal bisa pulang. Iya. Sandwich gaming from EVOS. Karena nggak ada lagi siapa yang harus jaga posisi di depan untuk ngintip ke area dari Lordnya. Benar-benar. Langsung muncul lagi. Iya. Itu cuma Make It tadi dan butuh waktu untuk Make It kembali respawn. Tapi lihat, Lord sudah berjalan di bagian bottom lane. Dan kayaknya nggak menggunakan flicker sama sekali, itu yang harus digaris bawahi. Ya, Erlan juga siap dengan crossbow tank. Kambil. Dengan Inspire, tapi Baloiski lagi-lagi menjadi satu last hit yang luar biasa ya. Oke, di depan sana Gob, Tsunami Slam, akan coba dipasang, follow-nya damage, bahkan langsung follow-nya tepakan, lihat, hilang begitu saja, instant kill. Membuat para pasukan dari tim EVOS lebih fokus ke arah base, mereka nggak boleh apapun terjadi dari Erlan, di win of nature, dibuka dan bahkan, ini bencana! EVOS berhasil mengawrar, menunjukkan taringnya, mencabik-cabik Kikpa, 2-0 tanpa balas. Yap, dengan menggunakan raw match ternyata belum menjadi sebuah jawaban pasti bagaimana Geek bisa bangkit terperosok di posisi ke-8.